menghadirkan konstruksi pemikiran atau cara memahami Islam ini secara runut, sistematis, teratur, ya, dan memiliki rangkaian pemikiran satu dengan yang lainnya. Maka salah satu implementasinya hari ini adalah kita akan belajar tentang bagaimana mengurus jenazah menurut salah satu imam mazhab. Diharapkan dengan hadirnya kita pada kesempatan pagi ini, kita memiliki dalil yang kokoh, dalil yang kuat, wabil khusus karena mazhab ini adalah mazhab yang terbesar di dunia pada umumnya, maupun mazhab yang terbesar di Indonesia pada khususnya. Dan kemudian bahwa kita teringat bahwa Islam ini berawal dari Iqra sebenarnya, ya. Dan Iqra itu sudah mendorong kepada kita untuk berpikir secara mendalam, melihat segala fenomena, segala peristiwa, maupun membaca, maupun baik Al-Quran maupun As-Sunnah, yang seluruhnya itu kita amati, kita dapatkan, kita peroleh setiap harinya. Agar apa? Agar kita mendapatkan ilmu. Tetapi segala fenomena, peristiwa maupun Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan menjadi ilmu bagi para pembacanya, pelihatnya, pengamatnya, penuntutnya, pencarinya, kalau dia tidak melalui proses. Proses ini menjadi penting karena hari ini terlalu banyak pemikiran-pemikiran baru yang hadir tanpa melalui proses yang benar, sehingga lahirlah produk-produk yang ekstrim di dalam melihat segala sesuatu. Ruh daripada Islam ini adalah wasatiyah. Ruh daripada Islam ini adalah keadilan dalam berpikir, bersikap pertengahan dalam segala sesuatu, tidak mudah ditarik ke kanan maupun ditarik ke kiri, tetapi kita punya fondasi yang kokoh di dalam Islam. Apa alat yang dibutuhkan untuk memproses itu semua? Allah fasilitasi kita dengan akal, dengan kalbu, dengan panca indera, dan seluruhnya itu dimanfaatkan agar kita mendapatkan cara pandang yang utuh terhadap agama kita. Ya, di dalam bahasa umum dia sering disebut dengan Islamic worldview. Sayyid Qutb mengatakan at-tasawwur al-islami, Adib Al-Zain mengatakan mabda islami, atau Syekh Muhammad Naqib Al-Atas mengatakan ru'yatul Islam lil wujud. Cara pandang dengan menggunakan seluruh instrumen yang telah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini pada akhirnya kemudian melahirkan metodologi. Metodologi inilah yang perlu kita miliki sebagai seorang muslim agar kita menjadi penuntut ilmu yang kokoh di atas fondasi ilmu yang benar. Dan para imam mazhab telah menghadirkan kepada kita satu warisan ilmu yang luar biasa, yang tentu saja mereka semuanya mewarisi itu setelah melalui proses yang panjang, berawal dari cara pandang dan penghayatan mereka yang utuh terhadap Al-Quranul Karim, dan seluruh umat Islam bersepakat bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu. Kemudian hadir As-Sunnah, ya, yaitu seluruh perkataan, perbuatan, hingga ketetapan takrir dari Nabi SAW yang isinya menjelaskan apa-apa yang bersifat umum dan pokok daripada Al-Quranul Karim. Dan itu semuanya menjadi mudah ketika Nabi SAW masih hidup di tengah para sahabat. Menjadi mulai tumbuh persoalan ketika Nabi SAW wafat, sehingga tersisa para sahabat. Sementara muncul persoalan-persoalan baru yang pada saat itu belum pernah dihukumi oleh Nabi SAW, sehingga para sahabat mendapatkan beban baru, yaitu membuat fatwa yang belum pernah difatwakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu sering kita temukan sekumpulan sahabat bersepakat di dalam urusan segala sesuatu. Menjadi satu persoalan kemudian ketika di masa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu mulai ekspansi wilayah ke berbagai negeri. Pada saat itu Khalifah Umar memerintahkan sebagian sahabat yang punya kapasitas di dalam berfatwa seperti Abu Musa Al-Asy'ari, seperti Ibnu Mas'ud, untuk keluar
dan mengajarkan wilayah-wilayah baru. Tetapi sahabat-sahabat senior di masa Umar dipertahankan. Kenapa? Karena Umar masih butuh mereka di dalam memutuskan hukum-hukum yang boleh jadi bersifat baru. Ketika di masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pada saat itu Utsman mengizinkan para sahabat keluar lebih banyak. Makanya kita saksikan banyak ulama yang pergi ke Mesir, ke Syam, ke Irak. Dan Irak dalam sejarah dikenal sebagai satu negeri yang paling banyak para sahabatnya di sana, hingga kemudian nanti di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Irak menjadi salah satu Irak menjadi ibu kota daripada kepemimpinan Islam ini. Dan pada saat itu mulailah struktur pemikiran di Irak agak sedikit berbeda dengan struktur pemikiran di Hijaz. Tetapi pada saat itu tidak ada persoalan, karena masing-masing memunculkan metodologinya masing-masing di atas pemahaman yang benar, di atas struktur yang kokoh, dan tidak ada perpecahan di antara keduanya. Dan kemudian muncullah generasi-generasi berikutnya hingga kita kenal ya banyak imam adik. Next. Maka kemudian kita kenal banyak para ulama yang mencoba menghayati lebih mendalam tentang agamanya, dan mereka membentuk struktur mazhab masing-masing. Tetapi masing-masing itu bukanlah ajaran baru di dalam Islam, tetapi cara pandang mereka terhadap ajaran ini mungkin terdapat perbedaan. Karena apa? Di sini saya tuliskan ada beberapa sebab yang menyebabkan perbedaan itu. Mungkin pemahaman terhadap lafaz, penerimaan terhadap riwayat, ataupun hal-hal yang sifatnya kebudayaan setempat di sekitarnya, atau keterbatasan akses dan lainnya. Mengapa? Karena ba'da kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kita ketahui munculnya beberapa pemikiran-pemikiran yang menyimpang, seperti aliran sesat Syiah, kemudian aliran Khawarij, yang masing-masing di antara mereka berkompetisi melahirkan dalil-dalil baru. Maka kemudian ya muncullah hadis-hadis palsu, hadis-hadis maudhu, sehingga sebagian ulama mazhab mencoba begitu ketat di dalam penyeleksian hadis ya. Tetapi kita saksikan munculnya ragam mazhab itu ternyata tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka, karena masing-masing serius dalam menuntut ilmu, dan mazhab bukan sumber perpecahan.